Assalamualaikum. Maafin ya kalau misalnya aku tuh masih suka kangen sama suka nangis-nangis kalau ingat sama mama. Jadi karena aku tuh sebenarnya pengen cerita banyak banget sama mama, tapi karena mama udah nggak ada, mungkin dengan cara ini aku bisa ngeluarin semua cerita aku, ngeluarin semua unek-unek aku gitu yang seharusnya kan aku nggak harus menyesali, tapi aku nyesel kenapa nggak pas mama ada gitu. Aku tuh banyak cerita, harusnya banyak cerita gitu ke mama, sedangkan ya udah kayak begini, udah mama nggak ada, aku nggak ada tempat cerita gitu. Aku mau cerita apa ya mah, teman-teman aku itu sekarang udah banyak yang jadi orang yang mah kebanyakan sih udah jadi dosen, jadi PNS tuh. Aku bingung sih kenapa ya aku gini-gini aja gitu. Apa karena roda aku pernah baca gitu kan, apa karena roda roda aku tuh nggak muter ya mah gitu, apa emang lagi macet atau emang apa rodaku bentuknya kotak ya bukan bulat gitu jadi nggak jalan-jalan. Aku tuh bukan menyesali takdir aku, apa ya, aku berusaha untuk menerima, terus menerima lah, apalagi mah menerima, karena ya semenjak aku menikah ya hidup aku juga bukan untuk aku aja gitu, aku hidup untuk suamiku. Ketika aku punya anak, aku hidup untuk anakku gitu, sama kayak mama waktu itu gitu, ketika mama sama papa gitu. Perjalanan hidup mama itu masya Allah nggak gampang ya ternyata gitu. Bahkan aku baru punya anak satu aja udah ngerasain yang ya kayak gini, maksudnya kebutuhan sambil apa ya, keinginan kebutuhan itu jalan itu beriringan gitu. Kayak kita kepengen ini tapi kita punya kebutuhan lain gitu. Bener nggak mah? Gitu. Sekarang di rumah anak tertua itu cuman aku gitu. AA juga kerja jauh gitu. Gimana ya ma? Aku tuh bukannya nggak ikhlas akan ya takdir kita gitu. Mama nggak ada, terus kehidupan papa sama adik-adik gitu ya. Kayak mungkin orang tuh ngeliatnya udah membaik, udah senang, udah happy kayaknya ya gitu. Tapi kan kita juga berusaha untuk apa ya, membiasakan kan mah, tuh ngebiasain nggak ada mama, gitu kan. Orang lihatnya kan ngelihatnya dari luar gitu, sedangkan yang menjalani kan kita. Tapi Luffy berusaha kuat untuk papa, berusaha menahan ego untuk papa sama adik-adik. Itu yang Luffy pikirin itu, papa pertama papa udah bisa makan itu karena Luffy ibu rumah tangga cuman bisa masakin buat papa, papa harus makan, kerjaan rumah beres insya Allah. Selama nanti aku masih bisa nemenin papa di sini sampai 40 hari selesai, pengennya nemenin terus mah gitu, tapi aku punya suami gitu. Kalau diceritain itu ternyata apa ya, kepengennya tuh gini mah, semua orang tuh kayaknya ngebutuhin apa ya, ibu rumah tangga ya. Jadi kadang kan ibu rumah tangga tuh disepelein, tapi kan di mana-mana itu dibutuhin. Coba bayangin kalau misalnya aku punya ilmu membelah diri, ya aku tuh bakal ngebelah deh, satu buat suamiku, satu buat di rumah orang tua, satu di rumah tua gitu kan. Jadi nggak yang aku harus kesini dulu, harus kesini dulu, harus kesini dulu. Kepengennya ya mah cuman badan aku cuman satu, tangan aku cuman dua, terus aku ngebaginya gimana ya mah. Ternyata apa ya, sebenarnya impian menjadi ibu rumah tangga itu gimana ya mah, bukan impian. Impian tuh aku pengen banget apa yang merealisasikan ilmu aku gitu. Aku kepengen juga jadi kepengen jadi apa yang mama pengenin gitu. Mama pengen aku kerja gitu, mama pengen aku ya seenggaknya aku pengen apa nggak nunggu izin suami atau persetujuan suami gitu. Aku punya uang gitu. Tapi ternyata apa ya, menjadi ibu rumah tangga itu
suatu kebanggaan mah buat aku gitu, karena aku gini, mungkin apa ya, nggak sadar gitu ternyata mama itu role model aku gitu, kayak, oh walaupun aku nggak banyak cerita dari dulu, iya dari kecil kayaknya aku nggak banyak cerita atau mungkin aku emang yang lupa gitu mah, eee, ngeliat mama di rumah, oh mama lagi masak, mama lagi, nyapu, mama ya seenggaknya kita bangun tidur itu mama ada gitu. Itu aku seneng mah, seneng banget, kayak, wah ngebayangin kalau misalnya aku ditinggal mama kerja gitu, mmm, lah kerjaan rumah gimana nih gitu kan, siapa yang masak gitu. Jadi aku ngeliat mama itu seneng gitu mama di rumah gitu, tapi ternyata ya ya sebagai seorang ibu rumah tangga tuh ternyata keinginannya tuh banyak, tapi ya harus apa ya, ya harus dipendam karena ada suami, ada anak gitu, apalagi anak-anaknya banyak. Aku yang anak satu aja, keinginan aku tuh kayak udah tadinya numpuk mah segini jadi mungkin jadi segini. Tadi aku mau cerita teman-teman aku itu udah pada banyak yang jadi PNS, jadi guru, jadi dosen, jadi apa ya, ya kebanyakan buka usaha, mereka sukses dan lain-lain gitu. Ada juga kawan yang ingat aku, yang nggak ingat aku, atau yang ya mereka juga kan sibuk masing-masing ya mah gitu. Aku nggak bukan tipe orang yang iri sama keberhasilan orang lain, nggak. Jadi kayak oh ternyata mereka bisa ya gitu, apa sih yang ngebuat mereka itu bertahan, apa sih yang ngebuat mereka itu berjuang gitu, sampai kok aku ngerasa aku gini-gini aja gitu, sampai aku tuh bertanya apa ya yang ngebuat mereka itu mau grow up gitu, mau berkembang gitu. Bahkan sampai detik ini juga itu kayak aku tuh nanya sama diri aku, apa ya, apa sih yang ngebuat aku tuh harus bertahan hidup ya, kecuali maksudnya terlepas tuh dari alasan orang tua atau agama atau Allah gitu loh, atau apapun gitu, apa ya gitu, untuk diri aku sendiri deh, tapi apa ya gitu, kayak masih bertanya-tanya gitu loh Ma. Suatu saat akan terjawab, mungkin suatu saat ya Ma, mungkin suatu saat. Aku mau cerita itu, kawan-kawanku udah pada sukses, terus kehidupan, oh Kiara, Kiara makin pinter mah, Kiara makannya bagus, Kiara hmm, ya kangen banget sama apa ya, rutinitas mama sama Kiara waktu itu gitu. Kenapa ya waktu itu kok kepikiran aja gitu, waktu sebelum sebelum mama nggak ada itu kepikiran aja, kayaknya aku butuh mama deh. Wah, pas aku sakit mama aku opnam, Kiara opnam, kayaknya aku nggak bisa ngejagain Kiara sendiri, kayaknya aku butuh mama deh, aku butuh mama deh. Apa ya, keinginan itu tuh kayak ya Allah, kayaknya aku butuh mama deh gitu. Alhamdulillah waktu itu mama bisa, walaupun mama aku minta maaf kalau misalnya mama kecapean ngurusin Kiara, masak juga di rumah karena aku belum belum doyan makan, Kiara nggak mau makan gitu. Maafin aku ya Ma, ngerepotin terus. Tuh. Terus pelukan terakhir mama waktu lebaran, mama bilang sama aku, minta maaf sama aku, suka ngerepotin. Enggak lah, mama mah nggak ngerepotin gitu. Aku tuh nggak pernah cerita, nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa, karena aku tuh terlalu banyak apa ya, hal yang membatasi aku gitu. Dan kenapa juga ya, obrolan kita terakhir itu mama ngomongin duit arisan sama uang listrik gitu. Kenapa saat itu nggak aku iyain aja gitu, iya Ma nanti aku transfer gitu, aku malah balas nanti ya Ma. Kenapa ya, penyesalan tuh udah selalu datang terakhir ya Ma. Semoga papa tuh sehat terus, semoga adik-adik juga bisa berubah. Aku tuh apa ya, nggak bisa ngasih tahu ke adik-adik
karena aku takut mereka tersinggung, aku takut mereka banyak pikiran gitu, ngerasa ditekan gitu. Pengen sih mah ngomongin gitu, cuman aku udah ngomongin ke Nanda aku, mama lihat nggak? Itu aku seneng banget karena aku ya sebagai kakak aku kan belum baik ya mah, aku belum bisa bantu banyak gitu. Aku tahu mungkin ngerasanya saat itu Nanda ngerasa lebih banyak membantu mama gitu, karena ya sudah aku nggak bisa marah-marah ke dia, aku nggak bisa ngasih tahu dia saat itu gitu. Makanya aku bilang aku minta maaf sama kamu deh, aku bilang gitu. Aku peluk dia mah, aku minta maaf, aku bilang terima kasih udah baik sama mama sama papa. Aku minta maaf karena aku belum bisa banyak bantu mama sama papa. Berusaha untuk balance karena nggak kayak gini kan mah kehidupan ibu rumah tangga. Aku bilang tinggal punya papa, aku mohon banget sama-sama berubah. Kalau kita sayang sama papa, kita bahagiain papa. Maafin aku waktu itu sebelum mama nggak ada, mama masih hidup, aku belum bisa bagian mama ya ma. Udah mulai terbuka sama papa, udah mulai deket sama papa. Tinggal satu, aku harus ngomong gimana ya sama Jafar. Aku tahu dia anak bungsu, apa-apa mama gitu. Aku tahu anak bungsu itu paling manja. Kita mau ngasih tahu, ayo dong bangun tidur, ayo dong. Rasanya tuh kayak apa ya ma? Ternyata capek juga ya ma. Tapi ya aku yang harus ngelanjutin tugas mama buat ngadapin adik-adik. Ternyata masih panjang juga ya ma perjalanan kami gitu. Nanda belum nikah, Jafar belum mandiri secara karir, belum nikah. Kira-kira aku bisa nggak ya mah ngedampingin mereka? Waktu ada mama, pernikahan aku masih punya mama. Ini sekarang adik-adik nggak punya. Nanti aku yang gantiin ya mah. Nggak apa-apa, aku bisa. Aku harus kuat buat adik-adik itu. Aku semoga aja nanti ketika adik-adik aku atau papa butuh bantuan aku bisa nolongin, aku bisa bantu. Jadi tolong melihat aku, lihat kami semua dari atas sana. Kalau mama di sana bahagia, aku seneng banget. Kalau mama lagi kangen sama aku, datangnya mah ke mimpi aku gitu. Dengan berupa sebaik-baiknya, dengan kebahagiaan mama di dunia yang seharusnya di sana. Karena aku tahu kita semua di dunia ini tuh bakalan balik lagi sama yang punya, sama Allah. Tapi tinggal waktunya aja gitu. Dan aku berharap semoga bekal aku cukup untuk ketemu mama di sana. Aku tahu mama orang baik, semua orang di sini bilang mama orang baik gitu. Nah, doain aku ya. Thank you.